Tapi semuanya aja record deh. Dah yuk. Malah. Gua nggak bisa. Sama, Bisa gua nggak bisa. record langsung dari Apple itu. Share screen record. Ada yuk, Iya. gitu ya. Udah yuk, Jeki mulai. Apa ya? Ini pokoknya deh. Tar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 12 IPA 1. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami mengenai sinar inframerah. Pertama ada pengenalan anggota kami. Ketuanya adalah saya, Muhammad Najib Asyid. Selanjutnya ada Bunga Delia Citra, Farah Sanikul 5, Karika Zalfa Hanifah, dan yang terakhir adalah Nabila Putri Dinanti. Yang pertama ada pengertian inframerah. Sinar infrared yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai inframerah atau cahaya inframerah merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik. Inframerah yang dalam bahasa Inggris disebut infrared atau IR merupakan jenis radiasi elektromagnetik kontinum frekuensi yang dihasilkan ketika atom menyerap dan kemudian melepaskan energi. Inframerah adalah jenis energi radiasi elektromagnetik yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia, tetapi dapat dirasakan sebagai panas. Contohnya seperti sinar gamma, X-ray, radiasi ultraviolet, cahaya tampak, dan gelombang mikro untuk microwave. Next. Panjang gelombang radiasi inframerah dikategorikan menjadi 3 rentang spektral tertentu yang dapat dilihat melalui poin di bawah. Yang pertama ada 1 mikrometer hingga 3 mikrometer yang dikenal sebagai radiasi inframerah gelombang pendek. Yang kedua ada 3 mikrometer hingga 5 mikrometer yang dikenal sebagai radiasi inframerah gelombang tengah. Dan yang ketiga ada 8 mikrometer hingga 14 mikrometer yang dikenal sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Selanjutnya adalah sifat-sifat radiasi inframerah. Cahaya inframerah dekat paling dekat panjang gelombangnya dengan cahaya tampak, dan inframerah jauh lebih dekat ke wilayah gelombang mikro dari spektrum elektromagnetik. Gelombang inframerah jauh bersifat termal, dengan kata lain makhluk hidup mengalami jenis radiasi inframerah ini setiap hari dalam bentuk panas. Dan gelombang inframerah dekat yang lebih pendek tidak panas sama sekali, bahkan manusia tidak dapat merasakannya. Panjang gelombang yang lebih pendek ini adalah yang digunakan untuk remote control televisi. Next. Selanjutnya adalah bicara sinar inframerah. Pada tahun 1800, William Herschel, astronom, melakukan percobaan mengukur perbedaan suhu antara warna dalam bentuk cahaya yang terlihat. Herschel menempatkan termometer pada stasiun dari bentuk yang berbeda. Hasil dari pengukuran tersebut menunjukkan terdapat peningkatan suhu yang terjadi dari cahaya biru menjadi merah. Setelah melihat pengukur suhu yang hasilnya sangat terdapat di luar ujung merah yang terlihat. Pada saat itu, inframerah telah ditemukan oleh Herschel. Selanjutnya ada fungsi radiasi inframerah. Yang pertama, fungsinya di sumber panas, yaitu sektor medis mengaplikan sauna inframerah dapat mengobati reumatoid artritis, tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan kronis lainnya. Lalu fungsi yang kedua di terapi pijat. Radiasi ini menghangatkan kulit dan membantu mengendurkan otot. Yang ketiga, tata rias. Kita menggunakan radiasi ini untuk mengobati ketombe, cedera kulit, komedo, dan menghaluskan kerutan. Radiasi inframerah juga meningkatkan suplai oksigen, sirkulasi darah, dan suplai nutrisi ke kulit. Yang
keempat, di industri manufaktur menggunakan radiasi ini sebagai sumber panas. Unit manufaktur menggunakan pemanas inframerah dalam perawatan pelapisan, pembentukan plastik, dan pengelasan plastik. Selanjutnya, di astronomi, para astronom menggunakan perangkat optik seperti detektor digital, cermin, dan lensa untuk menganalisis objek luar angkasa melalui gelombang inframerah. Lalu yang terakhir, fotografi inframerah. Filter inframerah dapat menangkap gambar. Pencitraan dilakukan untuk objek dalam spektrum inframerah dekat. Selanjutnya adalah manfaat inframerah dalam kehidupan. Yang pertama, kamera inframerah memiliki fungsi penting dalam pekerjaan polisi dan keamanan, serta dalam pengawasan militer. Lalu yang kedua, dalam pemadaman kebakaran, kamera inframerah digunakan untuk menemukan orang dan hewan yang terperangkap dalam asap tebal dan untuk mendeteksi titik panas dalam kebakaran hutan. Lalu selanjutnya, pencitraan inframerah digunakan untuk mendeteksi kehilangan panas di gedung, untuk menguji tegangan dan kesalahan dalam sistem mekanik dan listrik, dan juga untuk memantau polusi. Lalu, teknologi inframerah medis memiliki kegunaan untuk analisis non-invasif jaringan dan cairan tubuh. Yang kelima, manfaatnya itu alam semesta kita juga mengembang sebagai akibat dari Big Bang. Dan cahaya tampak yang dipancarkan oleh objek yang sangat jauh telah bergeser merah ke bagian inframerah dari spektrum elektromagnetik. Yang terakhir, manfaatnya adalah kamera berbasis di udara dan ruang angkasa juga menggunakan cahaya inframerah untuk mempelajari pola vegetasi dan untuk mempelajari distribusi batuan, mineral, dan tanah. Selanjutnya ada ciri-ciri radiasi inframerah. Radiasi inframerah terdiri dari penginduksi panas. Sinar ini memiliki aplikasi di bidang produksi panas. Kita dapat menggunakannya untuk tujuan terapeutik dalam terapi fisik. Yang kedua, asalnya adalah dari perubahan gerakan elektron. Terus selanjutnya, radiasi inframerah adalah gelombang transversal. Sifat termal menunjukkan sifat menginduksi panas. Terus panjang gelombang berkisar dari 710 nanometer sampai 1 mm. Rentang frekuensi dari 430 THz hingga 300 GHz. Kecepatannya 3 kali 108 meter per sekon. Dan gelombang infrared menunjukkan sifat pembiasan. Selanjutnya yaitu contoh dari gelombang inframerah. Yang pertama remote control, yang kedua ada kamera pencitraan thermal, yang ketiga lampu inframerah, yang keempat ada pemanas listrik, dan termometer inframerah. Remote control yang digunakan untuk mengontrol pengoperasian gadget tertentu seperti televisi, stereo, mobil mainan, dan lain-lain, biasanya menggunakan radiasi inframerah. Dalam aplikasi tersebut, remote control bertindak sebagai pemancar yang mengambil perintah yang diberikan oleh pengguna dan menghasilkan sinyal biner dengan bantuan radiasi cahaya inframerah. Yang kedua ada kamera pencitraan thermal. Menggunakan radiasi inframerah untuk mendeteksi ukur energi inframerah yang dipancarkan oleh suatu objek. Proses pencitraan thermal biasanya digunakan untuk meningkatkan visualisasi objek di lingkungan dengan visibilitas yang rendah. Yang ketiga ada lampu inframerah. Lampu inframerah adalah sumber utama radiasi inframerah. Aplikasi komersial lampu inframerah dapat diamati di berbagai industri dan pabrik seperti farmasi, industri kimia, dan lain-lain. Aplikasi di rumah tangga, lampu inframerah dapat diamati pada perangkat pemanas, remote control, dan lain-lain. Yang keempat ada pemanas listrik. Sejumlah pemanas listrik yang tersedia di pasaran memanfaatkan radiasi sinar inframerah untuk pengoperasiannya. Bola lampu inframerah berfungsi sebagai sumber energi utama untuk memanaskan listrik inframerah karena cenderung memancarkan energi cahaya inframerah intensitas yang tinggi ke lingkungannya. Yang kelima ada termometer inframerah. Termometer inframerah membantu memberi pengguna keuntungan untuk mendeteksi tubuh secara cepat dan tanpa kontak. Radiasi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh termometer inframerah jatuh di permukaan objek dan dipantulkan kembali, kemudian dideteksi oleh detektor yang ada di struktur internal perangkat dan diproses dengan bantuan berbagai
pembaca internal. Akhirnya, data yang diproses akan ditampilkan di layar sebagai output. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.